Halo, perkenalkan nama saya Cornelius Arden Setika Hermawan, biasa dipanggil Arden. Saya dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi blockchain dalam cryptocurrency dan transaksi Bitcoin. Sebelumnya saya akan menunjukkan topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada blockchain, yang kedua cryptocurrency, yang ketiga ada Bitcoin, dan yang keempat ada transaksi tradisional dan transaksi cryptocurrency. Oke, yang pertama kita bahas tentang blockchain, yaitu blockchain ini adalah teknologi yang digunakan untuk merekam data digital secara desentralisasi. Desentralisasi di sini yang dimaksud adalah semua pengguna yang terlibat memiliki data yang sama dan tidak dapat diubah-ubah. Jadi semua pengguna akan memvalidasi datanya satu sama lain sehingga data yang disimpan tersebut akan tervalidasi secara valid. Oke, sistem blockchain ini menggunakan pengguna lain sebagai objek penyimpanan datanya ya, dan tidak menggunakan pihak ketiga. Jadi ketika kita melakukan transaksi secara blockchain, kita akan mengirimkan sebuah data kepada pengguna lain dan data yang kita kirimkan itu akan sama dengan satu blockchain dengan pengguna-pengguna lain seperti itu. Lalu cara kerjanya yaitu seperti ini. Ketika A ingin mengirim uang kepada B, maka transaksi ini akan direpresentasikan secara yang bernama blok. Nah, jadi blok ini akan diumumkan kepada semua pengguna yang terdapat dalam satu blockchain. Nah, semua pengguna akan mencatat transaksi yang terjadi dan transaksi itu akan dicatat secara anonim ya. Nah, setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dan akan menjadi referensi untuk transaksi selanjutnya, sehingga akan lama-kelamaan nanti akan membentuk sebuah rantai dari sebuah blok. Itulah mengapa dinamakan blockchain seperti itu. Lalu kita pindah ke cryptocurrency. Di sini cryptocurrency ini adalah aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik ya, dan tidak memiliki uang tunai seperti itu. Nah, blockchain di sini digunakan sebagai sistem yang digunakan dalam transaksi cryptocurrency. Itu karena yang pertama tadi, karena cryptocurrency tidak memiliki aset digital, jadi tidak memerlukan pihak ketiga sebagai pencatat dari sebuah transaksi. Untuk itu, blockchain menjadi sistem yang paling tepat dalam transaksi cryptocurrency. Lalu di sini saya akan bahas tentang Bitcoin. Jadi Bitcoin ini adalah mata uang dari kripto yang paling populer ya. Jadi di cryptocurrency itu memiliki banyak mata uang dan salah satunya yang paling populer adalah Bitcoin. Bitcoin sudah sangat banyak digunakan oleh orang-orang. Itu loh karena dari awal Bitcoin itu sudah mendapatkan exposure yang sangat besar dari banyak pihak gitu. Jadi banyak media yang mengebor-geborkan tentang Bitcoin ini. Nah, karena exposure-nya besar, maka Bitcoin ini bernilai lebih tinggi daripada kripto yang lainnya. Sehingga itu juga yang menyebabkan Bitcoin ini menjadi sangat populer di kalangan trader-trader. Nah, di sini saya akan membahas tentang transaksi tradisional dan transaksi cryptocurrency, perbedaannya ya. Jadi di transaksi tradisional di sini digunakan alat pertukaran yaitu emas ataupun uang tunai. Dan ketika kita melakukan transaksi secara cryptocurrency, ini dalam bentuk aset digital dan tidak memiliki bentuk fisik. Jadi hanya saling bertukar sebuah catatan saja, seperti itu. Nah, karena di dalam transaksi tradisional ini menggunakan emas dan uang tunai dalam bentuk fisik, maka diperlukan perantara pihak ketiga, yaitu di sini adalah bank. Sedangkan dalam transaksi cryptocurrency menggunakan sistem peer-to-peer, yang artinya dalam transaksi itu hanya terjadi dalam dua pihak secara langsung tanpa ada pihak ketiga. Dalam konteks ini yaitu adalah bank, seperti itu. Lalu dalam transaksi tradisional ini menggunakan sistem keamanan manual bank, sehingga kita sangat bergantung pada bank dalam melakukan transaksi tradisional. Sedangkan dalam transaksi cryptocurrency digunakan sistem blockchain yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga transaksi dalam cryptocurrency ini lebih aman, bisa dibilang lebih aman dan tidak mudah untuk dipalsukan karena ya seperti pada sistem blockchain tadi di mana pengguna yang melakukan transaksi akan mengirimkan sebuah broadcast yang diupload secara anonim kepada semua pengguna yang terdapat dalam satu sistem blockchain, sehingga semua pengguna itu akan memvalidasi datanya dan data tersebut dapat divalidasi apakah data tersebut valid atau tidak, seperti itu. Oke. Jadi apa kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan tadi? Jadi kesimpulannya yaitu sebenarnya
transaksi tradisional dan transaksi cryptocurrency ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tergantung kepada kita yang ingin menggunakannya. Jadi kita bisa menggunakan transaksi tradisional ketika kita tidak memiliki kemampuan ataupun kita tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang cryptocurrency, dan transaksi tradisional tentunya dapat lebih mudah dilakukan daripada cryptocurrency karena kita dapat melakukannya dalam sehari-hari seperti itu. Tapi ketika kita memerlukan cryptocurrency, kita memerlukan sebuah transaksi yang aman dan misalnya menyangkut dari dua buah negara, maka kita bisa menggunakan transaksi cryptocurrency. Selain itu, dalam transaksi cryptocurrency adalah kekurangannya yaitu kita mengupload datanya sebagai anonim ya. Jadi ketika transaksi itu gagal atau misalnya terjadi penipuan dalam cryptocurrency, kita akan sangat sulit untuk mengetrack atau melacak dari penipuan tersebut. Jadi akan lebih susah lah kasusnya untuk dipecahkan seperti itu. Jadi sekian presentasi tentang blockchain dan cryptocurrency dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf dan terima kasih.